Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini kita masuk ke dalam fasal yang terbaru yaitu fasal yang ketiga berkaitan dengan fiil yang mu'rab, yaitu tentu pembahasannya terkhusus pada fiil mudhari, ya. Fiil yang mu'rab adalah fiil mudhari. Nah, maka di sini dikatakan fasal ketiga adalah i'rabu al-fi'li al-mudhari'i. Mu'rabnya fi'il mudhari. Di fasal ketiga ini yanqasimu ila arba'ati mabahitha. Terbagi kepada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang rofa'nya fi'il mudhari. Raf'ul fi'lil mudhari'i. Nah, ini adalah pembahasan kita pagi hari ini insyaallah. Rofa'nya fi'il mudhari. Kemudian pembahasan yang kedua nanti tentang nasabnya fi'il mudhari. Di sana juga kita akan mengenal sebab-sebab fi'il mudhari itu bisa nasab dan memahami apa saja sebab-sebab yang menjadikan fi'il mudhari itu nasab. Begitu pula pembahasan ketiga adalah jazmnya fi'il mudhari. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan fi'il mudhari itu bisa jazm. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, pembahasan terakhir, beliau menyendirikan kelompok fiil, ya, karena memang ketika nasabnya, ketika jazmnya begitu, nah, dia ada keadaan khususnya. Nah, dikenal dengan apa? Al-af'alu al-khamsah, yaitu fiil-fiil yang 5. Nah, kita masuk ke al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, apa definisi dari fi'il mudhari'? Kita baca. Al-fi'lu al-mudhari'u ma dalla ala hadatsin fil hali. Fi'il mudhari' adalah verba atau kata kerja yang menunjukkan atas hadas. Ba'da hadas di sini adalah kejadian yang menunjukkan atas suatu kejadian atau peristiwa fil hali di masa sekarang. Nah, di masa sekarang contoh seperti yakulu yang artinya adalah sedang makan, ya, yang artinya apa? Sedang makan. Au al-istiqbal. Nah, atau yang akan datang. Nah, ya, terjadi di masa sekarang hal atau terjadinya nanti di masa yang mendatang atau yang akan datang. Al-istiqbal. Contohnya adalah saya kulu yang artinya apa? Dia akan makan. Wa yabda'u daiman bi harfin min hurufi kalimati anaitu, ya, atau anita anaitu. Nah, ya. Dan selalu fiil mudhari itu apa? Mungkin bisa kita katakan yubda'u saja. Dimulai dengan satu huruf dari huruf-huruf apa? Mudhara'ah. Ya, satu huruf dari huruf-huruf yang ada pada kata ana itu. Entah diawali oleh hamzah atau diawali oleh nun atau diawali apa? Oleh ya maupun ta. Nah, ya. Contoh mislu ana aktubu. Nah, ya.
Ana aktubu. Nah, aktubu di sini adalah fiil mudhari. Dia diawali oleh huruf mudhara'ah apa? Hamzah. Kemudian nahnu naktubu. Naktubu ini fiil mudhari. Naktubu diawali oleh huruf mudhara'ah apa? Nun. Nun. Ya. Kemudian huwa yaktubu. Yaktubu fiil mudhari. Dia diawali oleh huruf mudhara'ah ya. Begitu pula taktubu dia fiil mudhari diawali oleh huruf mudhara'ah ta. Nah, di mana huruf-huruf yang mengawali fiil mudhari di sini adalah huruf mudhara'ah, dan ingat ya, huruf mudhara'ah yang berada di awal suatu fiil mudhari itu dia harus bermakna kepada suatu domir. Contohnya di sini, hamzah yang ada pada kata aktubu ini maknanya adalah domir ana. Nun ya yang ada di awal sebagai huruf mudhara'ah fiil naktubu, dia maknanya adalah domir nahnu. Nah, kalau yaktubu ini berarti maknanya domir ghaib, ya domir ya, huruf ya-nya. Kemudian huruf ta yang ada di awal fiil taktubu, ya, maka dia maknanya apa? Bisa mukhotob untuk anta, nah bisa juga ghaibah, yakni domir hiya. Karena nanti kenapa? Ada fiil-fiil yang dia diawali oleh huruf layaknya huruf mudhara'ah, ya. Entah itu diawali hamzah begitu. Entah itu diawali ta. Nah, akan tetapi huruf-huruf tersebut yang ada di depannya, nah, itu adalah huruf asli, ya. Nah, bukanlah apa? Bukan maksud dari huruf mudhara'ah karena dia tidak bermakna suatu domir. Nah, ya. Huruf asli di sini maksudnya adalah ya huruf yang ada pada fiil aslinya begitu. Ya meskipun ya dia juga tambahan. Nah, contohnya adalah ta'allama. Ta'allama ya. Nah, ta'allama ini adalah fiil kata kerja. Tapi depannya huruf ta. Apakah bisa kita katakan ta'allama sebagai fiil mudhari? Tidak. Karena ta yang ada di sini dia adalah ta huruf ya. Nah, tambahan pada wazan fiilnya yang tidak bermakna apa? Yang tidak bermakna suatu domir, entah itu bermakna domir mukhotob anta atau bermakna domir goibah iya, enggak ya. Jadi dia hanya apa? Satu huruf tambahan yang didatangkan kepada wazan fiil tersebut, dan ternyata ta'alama adalah fiil madhi bukan mudhari. Begitu ya. Begitu pula ada fiil yang diawali oleh hamzah. Akroma. Akroma yukrimu. Dengan dia diawali hamzah di awalnya seperti ini. Bukan berarti hamzah di sana adalah huruf mudhara'ah. Kenapa? Karena hamzah tersebut tidak bermakna domir ana, domir mutakalim, enggak. Ya. Nah, sekarang kita lihat alamatuhu. Tandanya. Ya. Tanda dari fiil mudhari. Pertama, dukhulus sin, masuknya sin dan saufa. Ada yang masih ingat nama dari kedua huruf ini? Baik sin maupun saufa. Apa? Sin, harfu, harfu apa dia? Ada di kitab Tuhfah Usobiyah. Alamatul fi'il. Syarah Jurumiyah. Nah, Huruf istiqbal.
Oke, terkenalnya huruf istiqbal, betul. Ya, huruf yang memfungsikan fiil mudhari itu sudah pasti akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi nggak multi tafsir fiil mudhari itu. Nah, namun Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah di kitab beliau Syarah Jurumiyah atau Al-Wasabiyah itu bab tanda-tanda fiil beliau memberikan namanya di sini untuk Oh, membedakan dengan saufa. Apa? Harfutan tanbih. apa? Salah. Harfu bisa dilihat tuh bukunya. Harfu atan, harfu apa? Atan fis, ya kan? Nah, harfu tanfis. Ma makna tanfis? Al-mustaqbalu al-qarib, ya. Al-mustaqbalu al-qarib. Afwan, al-qaribu. Ya, nah. Sedangkan saufa dia harfu apa? Taswif, ya. Nah, yang maknanya adalah al-mustaqbalu al-ba'idu. Nah, ya. Sin dan saufa keduanya adalah huruf istiqbal. Akan tetapi ma farqu bainahuma? Apa perbedaan dari keduanya, antar keduanya? Iya, sin adalah harfu tanfis bima'na al-mustaqbal al-qarib, ya, wasaufa harfu taswif bima'na al-mustaqbal al-ba'id. Jadi perbedaannya terletak di mana pemaknaan mustaqbalnya itu. Kalau sin mustaqbalnya dekat, yang akan datang, waktu nantinya itu dekat, gitu. Nah, ya, jarak dia merencanakan dan merealisasikan atas rencananya itu jaraknya dekat, tidak lama, tidak jauh. Sedangkan saufa, ya, jarak dari dia merencanakan suatu perbuatan, suatu kejadian sampai terjadinya perbuatan tersebut atau terrealisasinya perbuatan itu, ya, dalam tempo jangka waktu yang lama. Di dalam Al-Quran, saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Ya, oleh para penerjemah, para alim ulama kita di Lajnah Pentasya Mushaf itu, ya diterjemahkan apa? Kelak. Akan ditashih demikian. Nah, ya, diartikan apa? Kelak. Berbeda. Diksi bahasa Indonesia nanti atau akan sama kelak itu berbeda. Nah, itu cukup kita ketahui. Ya, ketika bahasa Indonesia dibicarakan ada akan, nah, atau nanti, begitu. Nah, terus ada yang namanya kelak. Kelak ini juga sama seperti nanti, cuman jangka waktunya lebih lama. Nah, ini kalau kita kembali mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ya, kadangkala bukan tidak serta-merta kita katakan bahasa Indonesia kosakata sedikit, barangkali ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Gitu ya. Nah, lanjut. Yanqasimu al-fi'lu al-mudhari. Nah, ya. Fi'il mudhari ini terbagi menjadi dua berdasarkan apa? Huruf penyusunnya. Gitu ya. Berdasarkan apa? Huruf, ya, huruf akhir. Huruf akhir penyusunnya atau huruf penyusunnya. Nah, ada yang tergolong sahih, ada yang tergolong mu'tal. Apa itu fi'il mudhari yang sahih? Fi'il mudhari yang sahih itu apa? Iya, fi'il mudhari yang di dalamnya tidak terdapat satu dari huruf illat. Nah, ya. Ma laisa akhiruhu harfa illatin. Yang akhir dari fi'il mudhari itu bukanlah huruf illat. Huruf illat itu ada berapa? Ayo, huruf illat ada berapa? 3.
3. Pertama, Alif, alif. waw, Kedua, waw, ya. iya, alif, waw, iya. Nah, kemudian kalau mu'tal ya kebalikannya, makana akhiruhu harfa illatin. Yang huruf terakhir dari fi'il mudhari itu adalah huruf ilat. Nah, ya. Entah itu alif, nah, entah itu waw atau ya. Contoh di sini, mithlu. Yakhsha, yad'u, yarmi. Yakhsha, huruf terakhirnya apa? Alif. Ya kan? Itu alif tuh. Alif huruf ilat. Bengkok. Ya. Kemudian, yad'u huruf ilatnya apa? Wawu. Yarmi huruf ilatnya apa? Ya. Maka ketiga fiil ini, yakhsha, yad'u, yarmi, tergolong fiil mu'tal ya. Nah, dan dikatakan dia nanti dalam pembahasan sorof itu fiil-fiil yang seperti ini huruf ilatnya di akhir adalah fiil mu'tal akhir yang disebut dengan apa? Na nakis gitu ya. Nah, kalau contoh fiil mudhari yang sahih ya drusu, yaktubu, yaqra'u itu. Nah, ya. Hukmuhu sekarang. Hukumnya tazharu alaihi harakatul i'rabi jami'uha. Taib. Ya, seluruh harokat i'rab itu akan nampak pada fiil mudhari yang sahih di atas huruf terakhirnya. Ketika fiil mudhari itu rofa, nah, maka kelihatan domahnya di atas huruf terakhir fiil mudhari yang sahih itu. Begitu pula ketika nasab fathahnya nampak. Ketika jazm sukunnya nampak. Nggak ada lagi kalau fiil jir ya, nggak ada. Itu. Lanjut. Yang mu'tal. Nah, kita lihat di sini. Contohnya dulu. Yadrusu atau libu. Yadrusu, dia rofa tuh. Terlihat domahnya. Domah sebagai tanda rofa untuk dia. Lan yatakasala at-talibu. Ya, yatakasala. Fathah. Nah, itu nasab. Karena ada lan. Kemudian, lam yatakasal. Terlihat sukun. Baik. Ya. Untuk yang mu'tal, di sini. Ahkamul fi'li al-mudhari al-mu'tal. Nah, hukum fi'il mudhari yang mu'tal. Terakhir ya. Yang pertama. Idza kana mu'tal al-akhir bil alif. Apabila fi'il mudhari itu mu'talnya dengan apa? Dengan alif. Maksudnya apa? Huruf ilat yang ada di akhirnya itu adalah alif. Maka kita lihat hukmuhu. Hukumnya bagaimana fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Contohnya kata yakhsha tadi. Contohnya kata yakhsha tadi. Nah ya. Dikatakan oleh penulis. Tuqaddaru alaihi al-fathatu wad-dhammatu. Berarti ketika rofa dengan domah yang ditakdirkan. Nah, ya. Ketika nasab dengan fathah yang tidak ditampakkan pula. Ya, maksudnya apa? Ditakdirkan. Gitu. La tadhar, tidak nampak. Contoh di sini. Lan yakhsha, alifnya masih ada. Domahnya tidak terlihat oleh kita, iya, karena memang ditakdirkan. Nah, ya. Kalau ditakdirkan bagaimana kita menjelaskan atau mengi'rabnya? Begitu. Nah, kita lihat di sini pengi'rabannya. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, bisa juga kita tambahkan al-fathatu al-muqaddaratu. Taib, mana amin zuhuriha at-ta'azzuru atau biar singkat di sini oleh beliau lit ta'azzuri karena diberikan uzur. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil alif. Kita jelaskan alasannya. Karena si yakhsha itu adalah fi'il mudhari yang apa? Yang mu'tal akhir dengan alif. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini contoh dalam Al-Qur'anul Karim,
Summa adbara yas'a. Nah, ya. Apa i'rabnya yas'a? Yas'a i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu lita'azzuri li'annahu mu'talul akhiri bil alifi. Gampang dan kita nggak perlu bingung menentukan fi'il mudhari itu rafa, nasab dan jazm, ya. Fi'il mudhari itu rafa kapan? Ketika kosong dari sebab-sebab yang menjazmkannya maupun sebab-sebab yang akan menasabkannya. Kalau kosong dari kedua itu, ya fi'il mudhari rafa. Berikutnya yang kedua, ya. Apabila fi'il mudhari itu mu'tal akhir dengan ya atau waw, dikatakan oleh penulis, idza kana mu'tal al-akhir, ya harusnya akhir bukan akhir ya. Nah, ini juga tadi. Bil ya'i awil wawi wa kana mansuban. Nah, ya. Apabila apabila fi'il mu'tal akhir itu dengan ya atau wawu dan dia dalam keadaan yang dinasab, dalam keadaan nasab, bagaimana hukumnya? Nah, bagaimana hukumnya? Lihat di sini. Karena kalau rofa ya sama. Kalau rofa ya, kalau rofa kan sudah. Kalau rofa sudah. Nah, alif ya, wawu ya begitu. Nah, alif, wawu, ya, fi'il mudhari mu'tal akhir dengan apa? Alif, wawu, ya itu apa? Ditakdirkan domahnya. Nah, ya. Contoh seperti ini. Yakhsha begitu. Yada'u. Yada'u di sini apa nih? Dia rofa, ya. Nah, dengan apa? Domah yang ditakdirkan. Sekarang kita lihat yang dia ketika nasab. Tadharu alaihi al-fathah. Nah, ya. Tadharu alaihi al-fathah. Beda, ya kan? Kalau fi'il mudhari' mutal akhir dengan alif tadi apa? Tuqaddar, ditakdirkan harokat fathahnya itu, tanda i'rab nasabnya itu. Tetapi kalau untuk fi'il mudhari' mutal akhir dengan ya dan waw, fathahnya nampak. Tadharu alaihi al-fathatu faqat. Fathah doang nampak tuh ya. Nah, ini contohnya yuridu an yarmiya as-sahma. Yarmiya, tuh fathahnya nampak. Ketika rofa, yarmi. Nggak nampak domah ya kan. Bukan yarmiu, tapi yarmi. Itu. Tapi ketika nasab, tanda nasabnya yakni fathah, fathahnya nampak. Itu ya. Yuridu an yarmiya as-sahma. Dia ingin melempar panah. Itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan nada'uwa. Nah ini yang fi'il mudhari mu'tal akhir dengan waw. Huruf ilat akhirnya adalah apa? Huruf ilat yang terakhirnya adalah apa? Waw. Maka fathahnya nampak. Gitu. Yarmiya atau nad'uwa fi'lani. Ya, ini i'rabnya. Dua fi'il mudhari'ani. Mudhari mansubani yang dinasab. Wa alamatu nasbihima. Dan tanda nasab keduanya adalah al-fathatu az-zahiratu. Ingat, az-zahiratu bukan al-muqaddaratu. Kenapa dikatakan az-zahiratu? Karena memang nampak fathahnya. Gitu. Alal wawi wal ya. Di atas waw dan juga ya. Ya pada kata kerja yarmi. Waw pada kata kerja nad'uwa. Ya, baik. Berikutnya. Yang ketiga. Idza kana al-mudhari'u majzuman. Nah, ini keadaan ketika fi'il mudhari' yang dijazm yakni mu'tal. Nah, ini langsung tiga-tiganya nih. Bagaimana keadaan jazmnya fi'il mudhari' mu'tal akhir baik dengan alif maupun dengan waw atau dengan ya. Bagaimana keadaan jazmnya? Apakah sukunnya nampak? Ya, kita lihat di sini. Yujzamu fil mudhari' mu'tal akhir dengan alif, dengan waw, dengan ya
itu dijazm bihadfi harfil illah. Dengan menghilangkan apa? Huruf ilat. Berarti ya fi'il mudhari' mutal akhir ini kalau jazm huruf ilatnya hilang. Baik yang dengan alif berarti alifnya ngilang. Baik yang dengan wawu berarti wawunya ngilang. Baik yang dengan ya berarti ya-nya ngilang. Contoh. Lam yada'u. Lam yada'u. Nah, lam yada'u. Domah di atas ain itu sebagai pertanda huruf ilat wawu itu sudah dihilangkan. Lam yarmi sama. Ya, kasroh pada huruf mim itu sebagai tanda bahwasanya huruf ilat iya yang asalnya dia itu ada di setelah mim itu yarmi, nah itu dihilangkan karena jazm sebab kemasukan lam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yakhsha. Nah, ini yang fiil mudhari' mutal akhir dengan alif. Lam yakhsha, alifnya ngilang. Maka fathah yang ada di atas huruf sya itu cukup kita pahami sebagai tanda dihilangkannya huruf alif padanya, gitu ya. Bagaimana i'rabnya? Nah, yakhsha fi'lun mudhari'un. Nah, ya. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, penghilangan huruf illat alif, ya. Yada'u i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi harusnya, ya. Salah, kita ganti, bukan jazmahu tapi jazmihi. Hadfu, bukan hadafu tapi hadfu. Hadfu harfil illah wawu, penghapusan huruf illat, tanda jazmnya. Yarmi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati, bukan Allah tapi illati, illah. Baik. Kita lanjut lagi 2 halaman ini. Rofaknya fi'il mudhari. Ini kita masuk pembahasan pertama. Ingat, di fasal ketiga ini kita ada 4 pembahasan. Kita masuk pembahasan pertama pagi hari ini. Silakan dibaca. Silakan. Ada yang mau baca? Raf'ul fi'li al-mudhari'i. Rafa'nya fi'il mudhari. Apa sebab rafa'nya fi'il mudhari? Walaupun tadi telah kami singgung, ya. Kita baca kembali dari apa yang disajikan oleh penulis. Yurfa'u al-fi'lu al-mudhari'u. Fi'il mudhari yurfa'u, dirofa. Iza tajarrada min awamilin nasbi awil jazmi. Iza, apabila atau jika. Tajarrada, kosong, sepi. Min, dari awamilin nasbi, sebab-sebab atau penasab. Kosong dari penasab, awil jazmi, kosong dari jazm. Nah, kita lihat tanda rofa, ya kan, kita tahu rofa itu adalah satu dari pembagian i'rab, pembagian i'rab, satu dari pembagian i'rab. Yang jelas ketika kita ingin menghukumi suatu kata itu rofa, nasab, jar, jazm melalui tandanya, maka kita harus kenal tanda-tanda dari i'rab rofa, terkhusus tanda i'rab rofa yang ada pada fi'il mudhari. Nah, yurfa'u bid-dhammati az-zahirah. Fi'il mudhari itu bisa dia rofaknya dengan domah yang nampak. Kapan? Idza kana al-fi'lu sahihal akhir. Apabila fi'il mudhari tersebut sahih akhir, ya. Contohnya, nah, contohnya apa? Yadribu, begitu ya. Nah, ai laisa akhiruhu harfan min hurufil illah, ya, huruf terakhirnya bukan huruf ilah, begitu ya. Nah, contoh di sini, yatafawwaqu al-mukhlisu fi dirasatihi. Yatawaffaqu, yatafawwaqu. Nah,
huruf qafnya dhammah, menandakan dia rofa. Karena apa? Litajarudihi anin nasib wal jazim. Karena kosong dia dari penasab dan penjazam. Maka kita lihat i'rab dari ya tafawwaku. I'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang dirofa, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya adalah dhammah az-zahirah yang nampak. Kenapa demikian? Dhammahnya nampak li'annahu, karena dia sahihul akhir, bukan akhir ya, sahihul akhir. Begitu. Qala ta'ala, ini contoh dari Al-Qur'anul Karim. Beliau nukilkan di sini dari surah Az-Zumar ayat 13. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni akhafu," depannya a berarti dia fi'il mudhari. A di situ maknanya adalah domir mutakallim ana sebagai fa'ilnya. Akhafu, fu-nya di domah. Fu-nya di domah menandakan dia rofa. Begitu. Maka kita lihat i'rabnya akhafu bagaimana ya. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un yang dirofa, wa alamatu rafi'i, dan tanda rofanya ad-dhammatu zahiratu, dhammah yang nampak. Kenapa? Li'annahu sahihul akhiri, karena dia termasuk fi'il sahih akhir ya. Kenapa fi'ilnya sahih akhir? Ya memang laisa akhiruhu harfan min hurufil illah. Laisa akhiruhu harfan min hurufil illah. Kemudian yang kedua, yurfa'u bidammah al-muqaddarah. Ya jelas di sini berarti pembahasannya adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir semuanya apa? Baik yang dengan alif, baik yang dengan wawu maupun dengan ya, itu semua nanti keadaan rofaknya dengan apa? Dengan dhammah yang ditakdirkan atau dhammah muqaddarah istilahnya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha rabbi wa la yansa. Nah, mana syahid kita? Kata yansa yang ada di sana. Kata yansa di sana, domah tidak nampak di atas alif. Kenapa? Karena ditakdirkan. Begini robnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un, dia fi'il mudhari' yang dirofa. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofanya adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu. Domah yang ditakdirkan artinya. Li ta'azuri, ini alasannya. Karena diberikan uzur. Kenapa kok diberikan uzur? Begitu uzurnya lagi. Ya li'anahu mu'talul akhir. Karena dia termasuk fi'il mu'tal akhir. Ya, fi'il mu'tal akhir. Sama, baik yang dengan wawu ataupun dengan ya. Yada'u maupun yarmi. Nah, ini yang yada'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yada'u ila daris salam." Yada'u. Ini rafa dia. Karena nggak kemasukan penjazam maupun penasab. Ya. I'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un, dia fi'il mudhari' yang dirafa, wa alamatu rafi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Apa kenapa? Li ta'azzuri, karena diberikan uzur. Li'annahu mutal akhir. Berikutnya, ini yang diakhiri oleh huruf ya, mu'tal ya, huruf ilat akhir, huruf ilat terakhirnya itu apa? Ya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya'u wa tahdi ini ya." Nah, ya. Tahdi. Tahdi Rabbnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi adamatul muqaddaratu li ta'azzuri afwan lisiqali. Nah, ya, lisiqali, karena untuk fi'il mudhari' mutal akhir dengan apa namanya? Dengan ya, sebenarnya wow juga nih. Coba kita lihat. Sikol nggak dia? Ah iya, tadi malah saya baca ta'azur ya. Lisikol nih. Ya, nah, jadi untuk fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif itu sebab tidak ditampakkannya tanda i'rab padanya itu karena apa? Karena diberikan uzur ya. Sedangkan fi'il mudhari mu'tal akhir dengan wawu dan ya sebab tidak ditampakkan tanda i'rab padanya karena apa? Sikol, berat. Sikol itu artinya apa? Berat. Ingat fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat wawu dan iya ya, mu'tal akhir dengan wawu dan iya. Maka sebabnya itu, sebab tidak ditampakkannya itu tadi apa? Karena be karena berat, lisikoli ya. Nah, yang ketiga,
Yurfa'u bisubutin nun. Nah, ini tanda rofaknya fi'il mudhari yang ketiga, yaitu apa? Tetapnya nun, dan ini berlaku pada fi'il-fi'il yang lima. Idza kana minal af'ali al-khamsah. Ya, apa itu fi'il-fi'il yang lima? Fi'il-fi'il yang lima adalah wazan fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah pertama domir hum, mereka laki-laki. Kemudian fi'il mudhari yang fa'ilnya domir antum, kalian laki-laki. Kemudian fi'il mudhari yang fa'ilnya domir huma dan antuma, empat langsung. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima adalah setiap fi'il mudhari yang fa'ilnya domir anti. Gitu ya. Ai akhiruhu alif. Aliful isnain. Jadi ada fi'il mudhari yang dia itu apa? Nyambung sama alif, aliful isnain yang menjadi fa'il nantinya. Contoh di sini. At-talibani yasta'iddani. Yasta'iddani. Dalnya itu adalah lam fi'il. Nah, di sini ada alif. Alifnya di sini itu apa? Menjadi domir. Huma menjadi apa? Domir. Huma kembali kepada at-talibani di sini. Karena ini jumlah ismiyah. Lil imtihan. Ya, at-talibani yasta'iddani lil imtihan. Kemudian atau wawul jamaah yang diakhiri apa? Wawul wawul jamaah. Nah, ya, berarti ini fi'il mudhari yang fa'ilnya domirhum atau antum. Nah, contohnya apa? Hmm? Yafhamuna. At-tullabu. At-tullabu yafhamuna ad-darsa. Yafhamuna, ini ada waw. Kan? Nah, tanda rofaknya bukan waw, bukan alif, tapi nun yang ada di akhir. Kemudian atau dia bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Ini kalau domirnya anti. Satu orang perempuan yang diajak bicara. Contohnya hal tafhamina ad-darsa ya Fatimah, yang diajak ngobrol siapa? Fatimah. Satu orang perempuan. Nah, fiilnya apa? Tafhamina, nia. Tanda rofaknya bukanlah ya melainkan nun yang ada di akhir. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una." Nah, ya, yad'una. Yad'una di situ apa? Fiil yang diakhiri oleh wawu dan tanda rofaknya adalah nun yang ada di akhir, atau bisa kita katakan subutun nun, tetapnya nun. Kita lihat i'rabnya bagaimana. I'rab dari tafhamina. I'rab dari tafhamina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Ya. Ya'ul mukhatabah al-muannasah kita jelaskan juga nggak apa-apa. Domirun muttasil, dia termasuk domir yang bersambung. Tentu mabni domir itu ya ala sukun di situ, ya sukun ya kan. Fi mahali raf'in fa'il. Jadi ya-nya sebagai fa'il. Kemudian yasta'iddani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Tinggal kita lihat alif ya. Aliful isnain domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Yada'una fi'lun mudhari'un marfu'un i'rabnya wa alamatu rafihi subutun nun sama li'annahu minal af'alil khamsah. Serupa ya. Nah, wawul jamaahnya kita katakan domirun muttasil mabni, dia domir yang bersambung tentu mabni ala sukun di atas sukun fi mahali raf'in sebagai fa'ilun. Nah, selesai. Setelah kita akan lanjutkan besok pagi pembahasan yang kedua, yaitu apa? Nasabnya fi'il mudhari. Nah, nasabnya fi'il mudhari kita akan bedah dan cari tahu terkait apa? Penasab-penasab fi'il mudhari yang lain. Karena kita telah disinggung contoh-contoh fi'il mudhari yang nasab dengan lan, dengan an begitu. Ternyata ada yang lain selain keduanya tadi.
kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.